Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my YouTube channel. Jadi di edisi video kali ini kita bakal membahas H-7 persiapan sebelum sidang skripsi. So, buat teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi mau melakukan sidang skripsi, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke, setelah yang satu ini. Oke, jadi di hari pertama persiapan sebelum sidang skripsi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu kalian harus pahami isi dari bab 1. Nah, dari bab 1 ini teman-teman pasti memulai dari yang namanya latar belakang, ya. Nah, latar belakang ini apa? Oke. Nah, jadi Koko jelaskan ini secara singkat, padat, dan jelas saja ya. Latar belakang itu adalah suatu masalah, ya, suatu masalah di mana itu dimulai dari kejadian yang umum, lalu teman-teman rincikan lebih spesifik menjadi ke khusus, atau bisa dibilang ini segitiga terbalik ya. Jadi segitiga terbalik dari yang umum ke khusus. Nah, ini untuk teman-teman yang penelitiannya kuantitatif. Tapi kalau misalnya teman-teman yang penelitiannya kualitatif, itu kebalikannya. Jadi dari yang khusus menjadi ke umum gitu. Nah, di sini yang ingin Koko tekankan, biasanya itu dosen penguji sering menanyakan, mengapa kamu memilih judul ini? Nah, jawabannya adalah di latar belakang masalah kalian. Jadi pastikan kalian harus hafal sehafal-hafalnya ya. Jadi mengapa kalian menggunakan judul dengan variabel tersebut gitu. Jadi ini poin yang paling pentingnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini, teman-teman tinggal jabarin poin penting-pentingnya aja. Jadi misalnya contoh nih di latar belakang masalah kayak di sektor perbankan ini mengalami penurunan yang cukup drastis, misalnya di variabel ROA-nya atau variabel ROE-nya gitu kan. Nah, teman-teman jelaskan secara spesifiknya lagi di bagian identifikasi masalah ini. Jadi tinggal poin pentingnya aja. Sedangkan kalau di latar belakang sebelumnya itu kan teman-teman jelaskan beberapa paragraf ya, sampai beberapa halaman kayak gitu. Nah, kalau di identifikasi masalah biasanya jelaskan poin-poin penting berdasarkan jumlah variabel teman-teman aja. Jadi misalnya nih ya, teman-teman melakukan penelitian 4 variabel X terus 1 variabel Y, berarti untuk identifikasi masalahnya itu nanti ada 5, dimana kalian jelasin kayak X1 nya itu poin pentingnya apa, terus X2, X3, dan X4, dan yang terakhir Y-nya itu poin pentingnya apa gitu. Jadi masalahnya lebih spesifik lagi. Ya. Selanjutnya di sini ada namanya batasan masalah. Nah, batasan masalah ini apa kok? Nah, kalau misalnya teman-teman ngerjain skripsi dari awal sampai selesai, kalian pasti tahu kalau batasan masalah itu adalah kita batasin. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman yang melakukan penelitian kuantitatif dengan variabel rasio keuangan, misal rasio profitabilitas. Nah, teman-teman batasi tuh. Misalnya mau menggunakan ROA, Return on Asset, atau ROE, Return on Equity. Ini yang dinamakan batasan masalah.
Nah, selanjutnya di objek penelitian, misalnya teman-teman hanya berfokus pada sektor perbankan contohnya, atau sektor consumer goods industri dan sebagainya. Nah, ini namanya batasan masalah. Dan yang terakhir itu biasanya di waktu penelitian. Jadi misalnya teman-teman kalau yang melakukan penelitian di bursa efek misalnya, nah itu dibatasi seperti tahun 2016 sampai 2020 atau 2014 sampai 2018 ya, misalnya selama 4 tahun atau selama 5 tahun. Itu nanti teman-teman harus ingat secara detail di bagian batasan masalahnya ya. Nah, setelah itu kita ke namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dia bergandengan dengan tujuan penelitian. Nah, mereka ini ada kaitannya. Mengapa kok bisa bilang begini? Jadi di rumusan masalah, misalnya tadi seperti contoh di sebelumnya, kalian menggunakan 4 variabel X dan 1 Y. Otomatis rumusan masalahnya ada 5. Yaitu misalnya teman-teman menggunakan judul penelitian pengaruh gitu kan. Nah, rumusan masalahnya adalah apakah variabel X1 berpengaruh terhadap Y secara signifikan? Nah, itu namanya rumusan masalah. Sedangkan untuk di tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi yang rumusan masalah itu tentang apakah. Nah, di tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui variabel X1 berpengaruh terhadap Y secara signifikan, dan begitu juga seterusnya. Jadi poin yang terakhir itu ada namanya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini sendiri terbagi lagi menjadi 2 ya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara teoritis dan praktis. Nah, ini apa kok? Kalau misalnya di teoritis itu lebih ke secara teori ya. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan penelitian, manfaatnya ya untuk menambah wawasan gitu. Sedangkan kalau untuk di praktis itu lebih ke prakteknya. Jadi misalnya teman-teman nih neliti di suatu objek penelitian. Nah, kayak di bursa efek, otomatis semoga penelitian saya ini bisa bermanfaat untuk para calon investor atau investor kayak gitu kan. Selanjutnya bisa juga untuk institusi seperti kampus di mana kalian kuliah gitu. Nah, bisa juga manfaat untuk peneliti selanjutnya. Jadi kayak adik-adik kelas yang bisa melihat referensi dari kamu. Nah, itu bisa juga menjadi manfaat bagi mereka. Nah, di sini ada poin-poin penting untuk H-1 persiapan sebelum sidang skripsi yang harus kalian kuasai matang-matang. Oke? Nah, untuk hari selanjutnya setelah yang video berikut ini. Oke? So, pastikan teman-teman subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Koko ya. So, see you in the next video and bye. Eits, tunggu dulu. Nah, buat teman-teman, kalian kalau misalnya mau konsultasi secara private dengan Koko ataupun mau join di online kelas skripsi bareng Koko, kalian boleh kunjungi website kelaskripsi.online/jago-spss/ ya. Jadi di situ udah banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di grup dan merasakan manfaatnya ya. Jadi ada yang lulus tepat waktu, terus ada juga yang lulus sidang skripsi dengan nilai terbaik.
intinya buat teman-teman yang bingung dan pengen cepat kelar skripsinya, join sekarang juga ya. Ada promo khusus buat kamu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk follow kita di TikTok Widianfang. Selanjutnya di Instagram Koko pribadi itu ada di @widianfang.official. Dan yang terakhir, follow juga Instagram skripsi kita di komunitas pejuang skripsi. Oke? Thank you.